Saya ke Pak Adhan Dambea, anggota DPR Komisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sikda, Kota Gorontalo, dari BBS, Kepala Bapeda, para dinas kabupaten dan provinsi. Yang saya hormati Bapak-bapak, teman-teman, para nelayan dari DMI1 yang saya muliakan. Jadi memang secara teknis saya tidak menguasai. Tetapi dalam setiap persoalan itu, karena saya orang politis, maka saya melihat memakai kacamata politik. Kalau secara teknis saya tidak menguasai dana segala macam, saya tidak menguasai. Tetapi selalu saya melihatnya secara politis. Oleh karena itu kemarin masyarakat Dembe datang, saya datangi langsung ke Dembe, saya lihat. Kemudian saya ajak mereka ke Danau Limbok Tondano, melihat di Danau Tondano. Baik ke DPR-nya, ke kelautannya, perikanan, Minahasa. Jadi mempelajari di sana. Jadi setelah saya banyak konsultasi dengan ini teman-teman lain, bagi mereka tidak pernah mempersoalkan pembersihan, tidak pernah mempersoalkan. Jadi mereka siap untuk membantu pemerintah, tetapi memang saya melihat ini kondisinya tidak terbangun komunikasi yang baik. Ya. Kadang-kadang mereka bahkan pernah mengeluh pada nelayan, pernah ada pertemuan nelayan di Iluta, tapi dari BBS tidak ada. Artinya begini, jangan karena ini sudah merupakan program nasional, kemudian sosialisasinya juga tidak mantap. Apapun yang dibuat, kalau sosialisasinya tidak mantap, akan mengalami kendala-kendala. Oleh karena itu perlu, saya sudah datangi, begitu saya hari Minggu ke Danau, karena katanya ini saya datangi Danrem, dari Danrem saya datangi BWS, baru saya ajak mereka ke Tondano. Artinya, sekali lagi saya katakan bahwa saya menyampaikan bahwa tidak masalah. Nah, tinggal bagaimana teknisnya, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa dari dulu danau ini, dari dulu tempat kehidupan masyarakat. Nah, di sana. Dan termasuk kita-kita ini juga merasakan apa yang mereka lakukan di Danau Tondano. Nah, dari dulu. Nah, tetapi pendekatan sosialisasi tidak mantap. Nah, cuma yang muncul sama mereka adalah ketakutan. Ketakutannya apa? Karena akan hilang jaring apung. Nah, itu ketakutan mereka. Tadi sudah dipegang Pak Bapeda bahwa tidak ada kegiatan larangan. Sementara di Perda ada. Pasal 58 ada. Melarang karamba, jaring apung. Nah, itu yang termasuk kami konsultasikan ke Tondano. Kalau di Tondano tidak pernah ada. Malah cuma diatur. Diatur zonasinya segala macam. Di sana malah ada itu namanya jaring Tancap. patok itu, jaring patok itu. Di sana masih ada. Dan tidak dilarang. Makanya saya melihat bahwa kalau toh juga ada keputusan secara nasional, tentu juga Tondano dapat. Di sana malah perdanya belum ada. Perdanya belum ada. Kami minta pedanya belum ada di sana. Ini peda dibuat tahun 2017. Dan peda inilah membuat masyarakat nelayan jadi bingung. Apalagi dengan pertimbangan sekarang sudah menggunakan TNI. Saya langsung mengharap Danrem. Artinya yang pasti bahwa ini tenaga TNI cuma perintah, pokoknya apa yang diperintahkan. Tetapi sikap Danrem jelas mengatakan bahwa Korem hanya ada TNI hanya diminta untuk membersihkan, bukan menggusur. Bukan menggusur para nelayan yang punya jaring apung. Ya. Ini yang terjadi. Memang ini peda juga, memang agak lucu juga ini peda. Sudah 5 tahun SK Gubernur belum ada.
Dan ini satu kelemahan provinsi ini. Ada 200 lebih Perda dari tahun 2020 tahun lalu ada 200 lebih Perda, tidak ada SK gubernur. Jadi susah kita. Apalagi yang menyusun ini, saya melihat bahwa ini yang menyusun Perda ini, apa namanya ya pokoknya habis anggarannya, pokoknya ada perjalanan dinas, ada, tapi tidak rinci apa manfaat. Kalau mereka menggunakan kacamata betul, harus melihat kondisi rakyat, perlu dipertahankan ini rakyat, kasihan gitu. Perlu dipikirkan juga kasihan ini masyarakat juga. Ya, tapi mungkin yang membahas ini cuma pakai kacamata kuda. Jadi tidak kelihatan masyarakat. Ini yang terjadi. Artinya apa? Apapun aturan kita produk, tetap kita harus lihat juga kepentingan rakyat. Kita harus lihat. Nah, ini yang saya lihat memang apa namanya ya? Saya agak pesimis karena kenyataan sekarang cuma BWS, tapi pemerintah provinsi tidak pernah ada upaya-upaya sosialisasi saja, tidak pernah ada koordinasi dengan kabupaten, kota, provinsi soal penanganan masalah dan limbah itu belum ada. Kemarin saja Komisi 2 DPR RI yang membidangi ini saya ajak ke Manado tidak mau. Jadi susah ini, dunia ini memang kacau ini dunia ini. Kalau begini caranya. Artinya kita ini kan dipercayakan rakyat tentu harus melindungi mereka. Jangan cuma waktu pemilu kita datang, sudah buju-buju rakyat. Tapi begitu tak duduk, mau naik otot tutup kaca, kaca tutup. Jadi tidak. Justru pada seperti beginilah rakyat kita, di situ hadir pemerintah, hadir anggota dewan di situ. Ya. Ini yang tidak terjadi sehingga memang kebingungan ini lain. Saya tadi sampaikan oleh BWS akan diatur zonasinya kan. Saya setuju itu. Ya. Dan saya kira masyarakat nelayan juga setuju untuk, kalaupun itu diatur zonasinya, mana untuk tempatnya jaring apung, mana untuk wisata, mana diatur lah baik. Saya kira para nelayan tidak ada yang keberatan. Saya kira, tapi kalau harus ditakuti, harus mau diangkat, aduh, karena mereka mengacu di Perda ini, ketakutan karena Perda ini. Karena di sini dilarang kegiatan budaya keramat dan jaring apung. Ini yang membuat masyarakat jadi stres. Tidak ada kecenderungan mereka sudah berpikir membayar utang di bank. Belum lagi takut dengan mau dikeluarkan di keramba. Ini kasihan. Tadi sampaikan ke Kepala Bapeda ada Bioklop ya. Itu sudah ada. Bahkan Pemda Kota sudah adakan, Dinas Kelautan Kota sudah adakan itu. Tetapi itu kan cuma bisa menampung 500 ekor paling tinggi. 500 ekor yang paling tinggi. Itu sangat susah diharapkan kalau nelayan memang usahanya ikan. 500 ekor tidak. Kalau itu misalnya pengusaha hanya sekedar mau nikmati, santai saja, pelihara itu ya. Tapi kalau untuk nelayan, dengan modal 500 ekor, gak repot. Kehidupan mereka agak repot. Oleh karena itu, saya sependapat dengan penyampaian Kepala BWS tadi, dari BWS tadi, kita sepakat untuk diatur dan jangan diangkat, harus diangkat ini jaring apung ini, itu ya. Harus cuma diatur. Nah, cuma diatur di mana zonasinya itu yang diatur. Tapi jangan diapung, jangan diangkat. Karena memang saya bilang sama teman-teman nelayan ini, tinggal nelayan danau ini yang belum demo ke DPR. Kalau UKE sudah demo kemarin. Nah, kemarin UKE sudah demo dari nelayan dari tenda sudah demo. Tinggal nelayan dari danau yang belum demo. Artiin persoalan hidup. Persoalan hidup ini Pak.
Jadi kalau bicara hidup, mati, apapun mereka hadapi, yang penting bisa selamat kehidupan mereka. Oleh karena itu, saya sependapat dengan Kepala BS tadi, bahwa dan apa yang disampaikan oleh Danrem, sependapat juga, akan diaturlah jaring-jaring ini. Ya. Sebab kami lihat kemarin di Tondano itu masih, saya kira-kira ada 5 kilo jalan di pinggir Tondano itu. Ada 5 kilo. Saya lihat masih banyak jaring apung di situ. Dan begitu penjelasan juga dari Dinas Kelautan Perikanan Minahasa, mereka tidak pernah korek-korek masalah jaring apung. Mereka tidak pernah masalahkan. Mereka tidak pernah mengeluarkan untuk larangan. Aturan untuk larangan tidak pernah ada. Nah, ini yang saya kira Pak Adi, bahkan saya bilang sama teman-teman tadi di Komisi 1, bahwa ini perda juga perlu ditinjau. Karena apa artinya perda tidak ada SK gubernur. Jadi cuma bikin perda, apa artinya perda ini? Ini kan cuma kertas. Perlu adanya SK gubernur tentang pelaksanaan perda ini. Dan ada di provinsi itu ada 200 lebih perda yang belum ada SK gubernur. Ada 200 lebih. Kebetulan saya di Bapemperda saya. Ada 200 lebih perda itu. Dan itu rata-rata perda usulan DPRD. Itu yang terjadi. Saya kira ini perlu dibenahi kita semua. Dan apalagi ini pejabat gubernur, insya Allah pejabat gubernur lebih fokus lagi. Karena saya lihat ini pejabat gubernur cuma banyak berjalan. Pejabat gubernur. Jadi saya berharap juga lebih fokus dulu di dalam mengurus daerah ini. Ya, jangan cuma kuat berjalan. Ya. Belum lagi memang sekarang ini kebetulan Pak Budi ada, Pak Bapeda, memang dewan seberapa hari. Karena termasuk pokir itu kan termasuk aspirasi untuk nelayan. Ada keraguan. Sudah 2 minggu ini ribut dengan pokir, mau dikemenakan. Ya. Cuma diminta pokir, uangnya tidak ada. Ini kan Abu Nawas ini, Abu Nawas. Kan tidak betulin kan. Oleh karena itu, saya harapkan gubernur tolong benahi dulu ini provinsi. Jangan kuat berjalan, benahi dengan baik-baik. Baik. Ya kira itu dulu Pak Adi. Ya. Ya, kita sepakat kalau ini diatur sebagaimana tadi 2 narasumber juga menyampaikan. Tapi kalau selama perdanya belum dicabut, status mereka masih ilegal berarti. Ya, kira-kira dari Komisi 1 apa langkah selanjutnya selain mau diatur itu? Tentunya dengan, memang saya sudah beberapa hari lalu ini bicara soal ini. Dan telah kita kaji perda di Komisi 1 tadi, bahwa kalau begini modalnya harus diadakan revisi perda. Itu akan dibuat usulan DPRD. Jadi usul inisiatif DPRD untuk meninjau kembali ini perda ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir, ini Pak Adan, saya lihat memang akhir-akhir ini banyak sekali sibuk dengan mengurus ini. Padahal sedang dituntut 1 tahun. Itu lain persoalan Pak Adi, lain persoalan itu. Jadi kalaupun dituntut 1 tahun bukan berarti kita harus sampingkan tugas kita, tugas rakyat. Ini tugas rakyat. Biasanya kan orang fokus di situ dulu Pak. Oh tidak, Oh, ya. Itu urusan lain itu, Tetapi tanggung jawab kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan. Ya, harus kita tunjukkan. Apapun yang terjadi. Sebab itu komitmen, diambil sumpah, angkat Quran lagi. Bersumpah bahwa akan membantu, memfasilitasi kepentingan rakyat. Ya. Saya tidak mau jadi anggota DPR di neraka nanti. Baik, jadi itu tidak menyurutkan semangat itu yang 1 tahun itu ya.